Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman mahasiswa keperawatan. Hari ini kita akan memulai perjalanan pembelajaran yang mendalam mengenai salah satu organ yang paling vital dalam tubuh manusia, yaitu jantung. Memahami dengan mendalam anatomi dan fisiologi jantung memang menjadi kunci utama dalam perjalanan kita sebagai calon tenaga kesehatan. Jantung, mesin kecil yang berdenyut tanpa henti, memang menjadi pusat penggerak dari sistem peredaran darah manusia yang memang sangat kompleks. Kenapa penting bagi kita sebagai calon perawat untuk memahami jantung? Karena jantung bukan hanya sebuah organ biasa dalam tubuh kita, ini adalah pusat kehidupan. Jadi, melalui pemahaman yang mendalam mengenai anatomi dan fisiologi jantung, kita dapat memahami bagaimana jantung berfungsi sebagai mesin yang mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Kita juga dapat memahami bagaimana gangguan atau penyakit pada jantung dapat mempengaruhi kesehatan keseluruhan seseorang. Dalam video pembelajaran ini, kita akan mengeksplorasi struktur anatomi dari jantung, mempelajari bagaimana jantung bekerja dalam melakukan peredaran darah, dan bagaimana regulasi serta gangguan pada jantung dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Selain itu, kita akan meninjau peran krusial perawat dalam evaluasi, perawatan, serta manajemen pasien dengan masalah pada jantung. Dengan pemahaman yang mendalam tentang anatomi dan fisiologi jantung, kalian sebagai mahasiswa keperawatan akan dilengkapi dengan pengetahuan yang diperlukan untuk merawat pasien dengan kondisi jantung yang beragam. Mari kita mulai perjalanan ini menuju pemahaman yang lebih dalam tentang organ yang begitu penting ini. Saya harap video ini akan menjadi sumber ilmu yang bermanfaat bagi kalian dalam praktik keperawatan di masa depan. Sebelum kita memahami lebih dalam tentang fungsi dan peran jantung, mari kita mengenal terlebih dahulu lokasi dan posisinya dalam tubuh manusia. Jantung adalah organ vital yang terletak dalam rongga dada atau toraks, di bagian tengah-tengah dada kita. Secara anatomi, jantung berada di bagian anterior dari mediastinum, yang terletak di antara kedua paru-paru. Secara spesifik, jantung berada di belakang sternum atau tulang dada, dan tepat di antara dua paru-paru kita. Ketika kita melihat posisi depan jantung, jantung kita lebih cenderung berada sedikit di sisi kiri tubuh, tetapi sebagian juga terletak di kanan tubuh. Struktur jantung kita terletak dalam rongga yang disebut sebagai cavum pericardium atau kantong jantung. Kantong perikardium ini melindungi jantung dari kerusakan fisik dan juga menjaga agar jantung tetap dalam posisi yang relatif stabil di dalam tubuh kita. Ketika kita melihat secara mendalam, jantung kita terletak di antara dua paru-paru, tepat di atas diafragma yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Lokasi ini menjadi penting karena jantung berada dalam posisi yang ideal untuk melakukan fungsinya sebagai pompa yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita. Memahami lokasi dan posisi jantung dalam tubuh merupakan langkah pertama dalam memahami bagaimana jantung bekerja dan berinteraksi dengan sistem tubuh lainnya.
Dalam perjalanan kita untuk memahami anatomi dan fisiologi jantung, penting untuk memiliki gambaran yang jelas tentang di mana jantung berada dalam tubuh kita. Kini mari kita memperdalam pengetahuan kita tentang struktur anatomi jantung yang memang merupakan fondasi dari fungsi kompleks organ ini. Jantung terdiri dari beberapa bagian yang bekerja bersama-sama untuk memastikan peredaran darah yang efisien dan lancar ke seluruh tubuh kita. Pertama-tama mari kita bahas tentang atrium, ya, atrium kiri dan atrium kanan, atau biasanya disebut dengan serambi kiri dan serambi kanan. Atrium adalah ruang kecil pada jantung yang bertanggung jawab menerima darah. Atrium kanan menerima darah yang mengandung karbon dioksida, ya. Karbon dioksida dari tubuh melalui vena cava, ya. Nah, sedangkan atrium kiri menerima darah yang kaya oksigen melalui vena pulmonalis. Ya. Sedangkan ada juga yang disebut dengan ventricle atau disebut dengan bilik. Bilik kiri dan bilik kanan. Ventricle adalah ruang besar. Ventricle ini jauh lebih besar daripada atrium yang bertugas untuk memompa darah keluar dari tubuh. Ya. Bilik kiri mempunyai tugas memompa darah keluar dari tubuh. Jadi, arteri pulmonalis memasukkan darah ke serambi kiri memompa darah menuju ke bilik kiri, dan kemudian bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Ya. Sedangkan ventricle kanan menerima darah. Ya. Ventricle kanan atau serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh menuju ke vena cava superior, dari vena cava superior menuju ke serambi kanan atau ventricle kanan, menuju ke atrium kanan menuju ke ventricle kanan atau bilik kanan, kemudian memompa darah kembali ke paru-paru, ya, menuju ke paru-paru melalui vena cava inferior. Jadi, yang bagian kanan akan kembali ke tubuh, sedangkan yang bagian kiri akan menuju ke tubuh. Ya. Pada saat serambi kiri akan memompa ke bilik kiri, ada pintu yang disebut dengan katup. Ya. Di bagian kanan, ya, jantung bagian kanan maupun jantung yang bagian kiri mempunyai katup. Ya. Kalau di bagian kiri, ya, di bagian kiri ada yang disebut dengan ya, di bagian jantung sebelah kiri ada yang disebut dengan katup mitral atau bicuspidalis. Kenapa disebut hanya bicuspidalis atau dua? Bi artinya dua, karena hanya memiliki dua pintu atau dua katup. Sedangkan jantung bagian kanan memiliki tiga katup, makanya disebut dengan tricus.
Nah, katup bikuspidalis, kenapa hanya ada 2 pintu? Ya. Karena tekanan dari serambi kiri menuju ke bilik kiri itu mempunyai tekanan yang sangat tinggi sekali. Ya. Full tekanan. Ketika dia mempunyai, kenapa kok harus tinggi tekanannya? Karena jantung dengan ruangan sekecil ini harus memenuhi kebutuhan darah di seluruh tubuh. Karena diameter yang kecil ini harus mengakomodir tubuh yang tingginya bisa sampai 2 meter. Ya, tingginya bisa sampai 2 meter dengan lebar mungkin sekitar 40-50 cm jika orang tersebut tidak memiliki obesitas. Jadi, mereka meminimalisir pintu sesedikit mungkin supaya tekanan yang dihasilkan itu semakin tinggi. Kenapa kok bagian jantung kanan memiliki pintu 3 atau disebut dengan tricuspidalis? Karena minim sekali tekanan. Karena dari jantung kiri, ya, jantung bagian kiri itu memompa hanya sudah sangat pelan ketika dari tubuh menuju ke vena cava superior. Jadi hanya ada lelehan-lelehan sisa dari tubuh. Nah, jadi dia harus membuka katup sebanyak mungkin supaya walaupun tekanan ini sudah makin sedikit, tetapi dia masih bisa menerima darah dan melelehkan itu dari serambi kanan menuju ke bilik kanan. Seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, jangan lupa bahwa ada katup yang memang penting sekali. Ada pembuluh darah yang penting sekali yang bisa mengedarkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh yang disebut dengan aorta, ya. Yang disebut dengan aorta. Aorta ini dia yang mengalirkan, ini adalah pembuluh darah besar pertama setelah keluar dari jantung bagian kiri. Dia sangat tebal karena dia menerima tekanan yang sangat tinggi dari bilik kiri. Terus kemudian aorta ini akan menjadi arteri. Sedangkan vena cava, ya, vena cava ini adalah bagian terbesar dari pembuluh darah vena. Ya. Juga mempunyai mempunyai dinding yang sangat tebal. Ya, teman-teman. Nah, begini teman-teman. Jadi ketika keluar, ini biru ini adalah arteri, biru ini adalah vena. Ya. Sedangkan yang bagian merah ini adalah arteri yang pada dasarnya disebut dengan aorta atau biangnya arteri atau bapaknya arteri. Ya. Sedangkan bapaknya vena adalah vena cava. Oke. Nah, dari aorta ini akan mengalirkan darah menuju ke arteri yang berwarna merah ini. Sedangkan dari vena cava akan membawa darah menuju ke vena yang disebut bagian middle atau bagian tengah dari vena, gitu ya. Nah, jadi bapaknya arteri. Arteri ini adalah anak pertama, anggaplah. Ya. Bapaknya arteri adalah aorta dan anaknya arteri disebut dengan arteriole. Ya. Ada tambahan olenya. Sedangkan bapaknya vena adalah vena cava. Jadi vena cava memperanakan vena dan vena itu akan memperanakan venula. Ya.
Nah, arteriole dan venula inilah yang disebut dengan pembuluh darah kapiler. Ya. Ini. Jadi, begitu secara singkat teman-teman, supaya Anda bisa memahami. Jadi, saya ulangi lagi. Atrium kiri akan mendapatkan darah dari paru-paru yang kaya dengan O2. Ya. Paru-paru memberikan darah kaya O2 ya, melalui vena pulmonalis menuju ke serambi kiri ya, atau ke atrium kiri menuju ke ventrikel kiri menuju ke aorta, aorta menuju ke arteri, arteri menuju ke arteriola. Ketika masuk dengan arteri sampai ke arteriola, maka itu sudah disebar ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan vena lain lagi. Venula yang dari tubuh akan menuju ke vena, vena menuju ke vena cava, vena cava menuju ke atrium kanan menuju ke ventrikel kanan menuju ke paru-paru. Gitu ya. Jadi proses peredaran darahnya adalah seperti itu. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa jantung menerima darah dari paru-paru. Ya, di sini paru-parunya. Dia akan menuju ke atrium kiri melalui vena melalui vena pulmonalis ya, melalui vena pulmonalis menuju ke atrium ya, menuju ke atrium kiri, kemudian atrium kiri akan menuju ke ventrikel kiri, dan ventrikel kiri ini akan diedarkan ke seluruh tubuh, entah itu di kepala ataukah di seluruh tubuh yang lain melalui aorta. Ini aorta. Ya. Sedangkan dari seluruh tubuh akan menuju ke atrium kanan melalui vena ya, melalui vena cava, atrium kiri menuju ke ventrikel kiri, atrium kanan menuju ke ventrikel kanan, menuju ke pulmonalis atau paru-paru ya, menuju ke paru-paru. Sini ya, kembali lagi ke sini. Oke. Jadi terima ya, terima masuk ke atrium kanan ke ventrikel kanan dan dikembalikan ke paru-paru. Begitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan konduksi, karena jantung tidak akan bisa memompa kalau tidak ada listrik. Nah, jadi teman-teman, ketika kita membahas tentang jantung, penting untuk kita memahami bagaimana konduksi listrik yang berperan dalam mengatur denyut jantung. Jantung memiliki sistem khusus yang mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas kontraksi yang diperlukan untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Dua komponen kunci dari sistem konduksi adalah SA node dan AV node. Sudah? SA node menghasilkan impuls listrik untuk memicu kontraksi jantung. Ya. Kontraksi jantung yang difokuskan kepada atrium. Nah, di bagian atas. Nah, kalau kita di bagian atas. Nah, jadi SA node ini akan memberikan listrik supaya atrium ini dia bekerja. Kiri maupun kanan. Kemudian atrium ini
Setelah pada masa selesainya dia kontraksi, dia akan kembali relaksasi, dia akan memberikan listrik, impuls listrik kepada AV node, dan AV node ini akan memicu kerja dari ventrikel kiri maupun ventrikel kanan. Jadi setelah atrium bekerja, baru ventrikel kerja. Bukan atrium dan ventrikel kerja secara bersamaan. Oke, jadi mereka akan bekerja secara bergantian. Makanya bunyi jantung adalah loop, dup, loop, dup, loop, dup. Gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi mereka bekerja secara bergantian. Jadi ketika ada darah, anggap saja stimulan masuk ketika ada darah, entah dari paru-paru maupun dari seluruh tubuh. Kalau paru-paru masuk ke atrium kiri, dari seluruh tubuh masuk di atrium kanan. Maka atrium kiri dan atrium kanan akan memompa secara bersamaan atas komando dari SA node. Kemudian ketika SA node sudah mengkomando supaya atrium kiri dan kanan memompa secara bersamaan, ketika akan kembali pada fase relaksasi, dia akan kembali lagi mengembang, maka impuls itu akan dilanjutkan kepada AV node bahwa kami sudah selesai memompa, kami akan relaksasi. Silakan AV node memberikan transmisi kepada ventrikel kiri dan ventrikel kanan untuk memompa. Karena atrium kiri dan atrium kanan sudah selesai memompa. Darahnya sudah tidak ada, sudah kosong. Sedangkan di ventrikel penuh dengan darah. Yang di kiri penuh dengan O2, sedangkan yang kanan penuh dengan CO2. Oke? Nah, kemudian AV node akan mengkomando ventrikel kiri dan kanan untuk memompa. Ketika memompa, ya, maka ventrikel kiri akan menuju ke tubuh, sedangkan ventrikel kanan akan menuju ke paru. Jadi terbalik ya. Oke, gampangannya seperti itu. Lanjut. Bagaimana dengan regulasi tekanan darah? Jadi teman-teman, gampangannya seperti ini. Jadi dalam menjaga fungsi tubuh yang optimal, jantung itu mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatur tekanan darah. Nah, tekanan darah adalah kekuatan yang dihasilkan oleh darah yang dipompa oleh jantung dan mengalir melalui pembuluh darah. Jadi, tekanan darah, tekanan atau kekuatan atau pompa, pressure, tension pada darah. Jadi faktor pertama yang mempengaruhi tekanan darah adalah kecepatan dan kekuatan kontraksi jantung, atau yang kita kenal sebagai denyut jantung. Ketika jantung berkontraksi atau sistol, ya, kontraksi atau memompa, darah dipompa keluar dari jantung dan tekanan darah akan meningkat. Sebaliknya, saat jantung beristirahat disebut dengan diastol, itu tekanan darah menurun. Jadi, teman-teman, ketika sama-sama memompa, entah itu dari atrium, entah itu dari ventrikel, itu disebut dengan sistol. Ketika kembali berelaksasi atau kembali mengembang, itu yang disebut dengan diastol, teman-teman. Ya. Jadi banyak faktor yang memang mempengaruhi tekanan darah. Misalnya aktivitas fisik, emosi, hormon, dan kondisi kesehatan tubuh. Contoh, ketika kita berlari, maka tekanan darah kita akan meningkat dan denyut nadi kita juga akan meningkat. Emosi, ketika kita sedang marah, tekanan darah kita meningkat, kemudian denyut nadi kita juga meningkat. Hormon, contoh pada saat
teman-teman yang wanita itu menstruasi. Ketika menstruasi, itu hormon kita akan meningkat, kemudian tekanan darah juga akan ikut meningkat. Sedangkan kondisi kesehatan tubuh, contoh pada saat kita sedang sakit, maka tekanan darah bisa meningkat, bisa menurun. Ya. Jadi, teman-teman harus berhati-hati dan harus mengenal tentang faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan darah. Nah, selain denyut jantung, pengaturan tekanan darah juga dipengaruhi oleh volume darah dalam sistem peredaran darah. Ketika volume darah meningkat, tekanan darah juga cenderung meningkat. Hormon-hormon seperti aldosteron, antidiuretik juga berperan dalam mengatur jumlah air dan garam dalam darah, yang pada gilirannya mempengaruhi volume darah dan tekanan darah. Jantung juga mengatur tekanan darah melalui pengaturan kontraksi pembuluh darah saat pembuluh darah mengecil atau vasokonstriksi. Tekanan darah meningkat, sebaliknya saat pembuluh darah melebar atau vasodilatasi, maka tekanan darah menurun. Memahami regulasi tekanan darah oleh jantung merupakan bagian penting dalam praktek keperawatan. Hal ini memungkinkan kita sebagai perawat untuk memantau tekanan darah pasien. Juga kita bisa memahami faktor-faktor yang memungkinkan kita sebagai perawat untuk memantau tekanan darah pasien. Jadi kalau kita bisa memantau tekanan darah pasien, maka kita bisa memberikan perawatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi pasien. Nah, ini adalah gangguan-gangguan jantung yang biasanya muncul pada saat terjadi masalah pada jantung. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Jadi, dalam konteks kesehatan jantung, salah satu kondisi yang sering diperbincangkan adalah penyakit jantung koroner atau yang disingkat PJK. Penyakit ini merujuk pada kondisi di mana pembuluh darah koroner yang biasanya menyuplai darah ke jantung itu mengalami penyempitan. Ya. Mengalami penyempitan kira-kira sampai 50%. Karena terhambat oleh yang disebut dengan plak, ya, disebut dengan plak. Jadi darah yang mengalir hanya sekitar 50%. Padahal darah itu sangat dibutuhkan oleh otot-otot jantung. Ya. Nah, plak ini terdiri dari kolesterol, lemak, dan juga zat-zat lain yang bisa menyebabkan arteri itu menjadi tersumbat. Nah, ketika arteri itu tersumbat, maka jantung itu tidak mendapatkan pasokan darah. Ya, bahkan pasokan darahnya itu bisa juga tidak cukup. Nah, biasanya PJK ini akan memunculkan berbagai gejala seperti angina atau nyeri dada, kemudian sesak napas, bahkan serangan jantung yang bisa menyebabkan kematian. Beberapa faktor risiko yang berkontribusi pada perkembangan penyakit jantung koroner adalah termasuk gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, diet yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik. Kemudian ada juga faktor genetik dan riwayat keluarga yang memiliki penyakit yang sama, bukan penyakit jantung koroner tetapi penyakit jantung apapun, hipertensi, gagal jantung dan sebagainya. Ya. Jadi PJK ini bisa diatasi dengan gaya hidup yang sehat dan kita bisa memprevent atau mencegah faktor-faktor risiko yang terkait. Kita sebagai perawat memang harus bisa memahami tentang penyakit PJK ini karena bisa kita gunakan sebagai pengenalan dini tentang gejala, pengelolaan, kemudian perawatan pasien yang mungkin mengalami kondisi ini, gitu ya. Jadi karena kalau upaya pencegahan dan manajemen yang tepat, banyak kasus PJK itu bisa kita kelola dengan baik, bisa kita tangani dengan baik, gitu ya. Oke, kemudian teman-teman, untuk hipertensi. Jadi hipertensi ini adalah hyper atau tinggi
tensi itu adalah tekanan. Jadi tingginya tekanan di dalam jantung. Jadi hipertensi itu adalah kondisi di mana tekanan darah dalam pembuluh darah meningkat secara persisten. Ya. Jadi ini bukan hanya sekedar angka pada alat pengukur tekanan darah, teman-teman. Tetapi merupakan faktor risiko yang serius yang memang bisa menyebabkan masalah. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko seseorang mengalami hipertensi itu hampir mirip dengan PJK, seperti pola hidup yang tidak sehat, konsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi garam, kurang aktivitas fisik, kelebihan berat badan, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan juga faktor genetik. Nah, apa yang membuat hipertensi merupakan perhatian yang sangat khusus? Karena gejala awalnya itu tidak jelas. Nanti tiba-tiba orang sudah serangan jantung, baru kita tahu bahwa orang tersebut mempunyai riwayat tekanan darah yang tinggi. Jadi tiba-tiba kita tahunya dari mana? Ketika orang itu sudah serangan jantung, sudah stroke, sudah gagal jantung, ya, baru kita tahu bahwa orang ini mempunyai riwayat. Ya. Nah, kita bisa atasi dengan kembali lagi pengaturan pola hidup, makan banyak sayur, buah-buah, biji-bijian, batasi konsumsi garam, olahraga teratur, kelola stres, ya. Kebiasaan merokok dan alkohol yang berlebihan itu dihindari. Ya. Kita bisa tahu seperti ini, kita tahu tentang anatomi jantung, fungsinya, penyakit hipertensi, maka kita bisa gunakan ilmu ini untuk melakukan edukasi kepada pasien-pasien kita. Selanjutnya, ada lagi penyakit yang lain namanya aritmia. Jadi aritmia ini berkaitan dengan kelistrikan jantung yang tadi kita jelaskan di awal. Ya, jadi aritmia itu adalah ketika listrik dalam jantung itu konslet dan tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Konslet bisa iramanya, listriknya ada, tetapi tidak normal. Sedangkan kalau listriknya tidak ada sama sekali, maka disebut dengan aritmia atau tidak ada denyut listrik jantung sama sekali, sehingga jantung itu tidak bisa memompa, gitu ya. Aritmia itu bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti ada masalah dengan jantung, sudah punya riwayat jantung koroner, sudah punya riwayat tekanan darah tinggi, punya gangguan hormon, konsumsi alkohol dan obat-obat terlarang. Jadi jenis aritmia itu bervariasi. Ada yang disebut dengan fibrilasi atrium, takikardia, ventricle, bradikardia, dan macam-macam. Gitu ya. Nah, penting untuk kita untuk mengenali gejala-gejala aritmia. Jadi kalau jantung sudah berdetak cepat atau melambat, rasa berdebar di dada, pusing atau bahkan pingsan, teman-teman itu harus kenal dan pantau sejak dini. Gitu ya teman-teman, supaya tidak ada komplikasi lebih lanjut. Gitu. Kemudian, jika PJK tidak teratasi, hipertensi tidak teratasi, aritmia tidak teratasi, maka terjadi gagal jantung. Gagal jantung itu adalah jantung gagal melaksanakan fungsinya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Kenapa kok bisa jantung itu gagal? Karena arteri yang memperdarahi otot jantung tidak bekerja atau disebut dengan jantung koroner. Jantung tinggi tekanan, lama-lama membengkak karena hipertensi. Akhirnya pompanya tidak maksimal. Kemudian listrik jantung tidak bekerja, makanya jantung diam, tidak berdetak. Lama-lama berkomplikasi menjadi gagal jantung, ya teman-teman. Jadi gagal jantung itu jantung bisa melemah karena tidak mampu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Ya. Jadi gagal jantung ini adalah akumulasi dari penyakit-penyakit yang sudah kita bahas terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang menarik, yaitu
penyakit jantung bawaan. Jadi penyakit jantung bawaan ini karena sudah dari kecil, ini anak-anak ini mempunyai riwayat penyakit jantung. Ya, riwayat penyakit jantung. Nah, penyakit jantung bawaan ini kelainannya macam-macam. Bisa pada katup jantung, ya, bisa pada katup jantung. Kemudian bisa karena jantung itu tidak bisa menutup dengan sempurna. Makanya yang oksigen bercampur dengan karbon dioksida bercampur dengan oksigen. Kemudian bisa masalah juga pada aorta dan vena cava, pembuluh darahnya. Jadi makanya jantung ini berfungsi namun isi dalamnya itu bercampur, yang disebut dengan toksivitas. Ya, jadi ketika toksik maka pembuluh darah itu dia tidak akan bisa atau darah atau jantung tidak akan bisa berfungsi. Ya, kemudian teman-teman, jadi kenapa kok bisa jantung ini mendapat kelainan pada saat masih bayi? Karena pada saat hamil ibu tersebut itu kurang nutrisi. Ya, ibunya kurang nutrisi, makan seadanya, terus kemudian tidak pernah meminum vitamin, otomatis pembentukan organ itu tidak berjalan dengan baik. Ya, teman-teman. Nah, bagaimana kita melaksanakan penilaian? Jadi penilaian ini biasanya disebut dengan NEWS atau National Early Warning System. Ketika tekanan darah, yang diperhatikan di sini adalah tekanan darah, nadi, tingkat kesadaran, suhu, penggunaan alat bantu napas, saturasi oksigen, pernafasan. Jadi ketika tekanan darah atau jantung itu tidak berfungsi dengan baik, otomatis nadi pun akan berpengaruh. Kemudian ketika nadi ini tidak bisa memompa darah dengan baik, maka tingkat kesadaran akan menurun. Darah itu berfungsi juga untuk mengatur suhu. Ya. Ketika tingkat kesadaran itu menurun karena kurang oksigen, maka nafas pun akan pernafasan itu akan menurun dan kemudian menyebabkan saturasi oksigen berkurang dan menggunakan alat bantu nafas. Itu yang disebut dengan NEWS atau Early Warning System. Selanjutnya teman-teman, ketika kita sudah bisa menilai, maka kita harus memberikan intervensi keperawatan yang memang tepat untuk pasien-pasien kita. Ya. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang intervensi yang tepat, ya, kita itu harus memperhatikan bahwa si pasien ini sakitnya apa. Ya, pasien ini sakitnya apa? Karena intervensi dari setiap pasien itu berbeda-beda. Saya kasih contoh, pasien ini terkena PJK atau penyakit jantung koroner. Perawat itu harus bisa memberikan pendampingan yang emosional itu kepada pasien. Kemudian pantau tanda-tanda vital dengan cermat. Pastikan pasien itu paham tentang obat-obatan yang harus dia minum. Pastikan pasien itu harus merubah gaya hidup yang diperlukan. Ya. Kemudian, kalau pasien hipertensi, maka kita sebagai perawat itu harus memberikan pemahaman kepada pasien kita tentang obat-obatan apa yang harus dia minum. Pola makan yang baik itu seperti apa. Teknik-teknik relaksasi yang harus dilakukan oleh dilakukan oleh pasien yang diajari oleh perawat supaya tidak stres. Gitu ya. Kalau aritmia, kita harus tahu bahwa pasien seperti pasien aritmia ini harus tahu kapan dia akan mengalami onset atau gejala tentang aritmia, ya, supaya dia bisa melaporkan kepada keluarga dan perawat bahwa dia akan serangan aritmia, dan kita sebagai perawat atau keluarga pun juga bisa memberikan pertolongan pertama. Karena 5 menit saja kita tidak menolong, maka kekurangan oksigen dan pasien tersebut akan mati klinis.
teman-teman. Makanya kita harus mengajari keluarga tentang bagaimana penanganan darurat pada pasien aritmia dan mengajarkan kepada pasien tentang gejala-gejala yang akan muncul ketika dia akan mengalami serangan aritmia. Nah, sedangkan untuk pasien gagal jantung, kita harus bisa memantau kita sebagai perawat harus bisa memantau gejala, ya. Kemudian bisa memastikan pasien juga harus mengikuti rencana pengobatan dan memberikan dukungan emosional serta edukasi yang dibutuhkan karena gagal jantung ini tidak akan pernah bisa sembuh, ya. Dan kemudian keterlibatan kita sebagai perawat bukan cuma sekadar aspek fisik, tetapi aspek emosional juga harus kita emosional dan psikologis juga. Kemudian sosial pasien juga harus bisa kita dukung gitu ya. Kita sebagai pemeran utama yang bisa membantu pasien-pasien tersebut, ya. Nah, untuk pencegahannya teman-teman, untuk pencegahannya sendiri, teman-teman, kita kan sudah tahu organnya, fungsinya, penyakit apa saja, apa yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut itu muncul. Maka kita harus bisa memahami tentang, kita harus bisa menginisiasi tentang pencegahan, ya. Kita harus bisa menginisiasi tentang pencegahan apa saja yang bisa kita berikan kepada pasien atau kita edukasi kepada pasien. Seperti kalau kita sudah tahu tentang faktor-faktor risiko yang mungkin bisa menyebabkan penyakit seperti PJK, hipertensi, aritmia, gagal jantung, penyakit jantung bawaan, maka yang kita fokus adalah pola hidupnya. Makan harus diatur, kemudian obat-obatan harus diminum, kemudian perilaku merokok, minuman keras harus dikurangi, kemudian ketika makan tinggi garam harus dikurangi, ya. Jangan stres. Tindakan apa yang bisa digunakan supaya jangan stres? Banyak berdoa, ya. Banyak berdoa ditambah lagi dengan harus bisa banyak-banyak relaksasi. Dan kemudian kalau supaya jangan sampai janin kita atau bayi kita itu mengalami kelainan jantung, maka nutrisinya harus dikuatkan, ya. Minum obat penambat darah pada saat hamil, ya. Terus teman-teman harus bisa banyak-banyak berimprovisasi dalam edukasi. Kalau ilmu semua orang bisa belajar, tetapi materi semua orang bisa belajar, tetapi teknik untuk memberikan edukasi itu harus fluent atau disesuaikan dengan keinginan dari si responden. Jangan sampai nanti kita menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu medis, sedangkan pasien kita itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Itu yang menjadi masalah. Informasi yang kita berikan itu tidak akan nyampe ke pasien, maka dia tidak akan bisa merubah hidupnya. Apalagi dia sudah punya penyakit. Nah, biasanya tren yang sekarang itu mengikuti tren di sosial media. Banyak yang memberikan edukasi itu menggunakan TikTok, Instagram, Facebook, dan sebagainya, YouTube, dan sebagainya. Jadi, kita harus bisa berimprovisasi, ya teman-teman, dalam melakukan pencegahan dan manajemen komplikasi. Nah, teman-teman, kita kan sekarang sudah belajar tentang, ya, kita sudah belajar tentang anatomi dan fisiologi, tentang jantung, penyakit apa saja yang mungkin muncul. Jadi, teman-teman, kita sadar bahwa memang jantung itu bukan organ biasa dalam tubuh kita. Ini adalah pusat kehidupan, ya. Karena dia bisa memastikan bahwa oksigen itu yang betul-betul dibutuhkan oleh dalam tubuh itu bisa diserap, bisa dihantarkan, bisa diserap, kemudian bisa dibuang kembali. Itu jantung punya tugas utama, ya. Nah, jadi sebagai calon perawat itu pengetahuan tentang jantung ini memang jadi landasan utama supaya kita bisa mengetahui gejala ini penyakit apa, ya. Kemudian perawatan pasien itu seperti apa, bagaimana kita cegah supaya jangan terjadi komplikasi. Jadi, teman-teman itu jangan cuma untuk mengetahui tentang struktur dan fungsi organ tersebut,
tetapi harus bisa diimplikasi dalam praktek sehari-hari dalam mengenal atau deteksi dini tentang setiap jenis penyakit jantung yang ada. Kemudian kita bisa menyusun strategi untuk bagaimana menerapkan intervensi, mencegah komplikasi, ya, supaya pasien-pasien kita itu walaupun dia mempunyai penyakit ini, dia masih bisa bertahan hidup lebih lama, atau bahkan kita mencegah supaya jangan sampai masyarakat yang hidup normal ini mengalami masalah tentang jantung. Ya, teman-teman. Jadi, saya berharap informasi tentang jantung ini bisa langsung diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma sekedar ilmu semata. Sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih dan selamat menjalani hari-hari. Tetap semangat.